Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa wa'adana bi dukhulil jannati daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, seluruh pengurus takmir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sailin. Wasadisu tai kang nomor 6 iku ayat tasabbara yen to sabar sapa talibul ilmi ala jafwatin ing atase sifat wangkot utawa keras tasduru kang metu apa jafwah minasyaihi saking guru ausu khuluqihi utawa olone pakertine syekh wala yasuddahu lan yen to ora nyegah ing talibul ilmi apa zalika mengkono jafwah an mulazamatihi saking oleh netepi talibul ilmi ing syekh wa tiqadi kamalihi lan yakinake sempurnane syekh. Pembahasan yang keenam dari tata krama seorang murid kepada guru, seorang santri kepada kiai. Yang keenam adalah seorang murid itu harus sabar terhadap sifat keras yang ada pada seorang guru. Jadi kalau guru itu keras, kasar terhadap muridnya, jangan sekali-kali seorang murid, seorang santri itu sakit hati kepada gurunya. Harus sabar. Sebab apapun yang dilakukan oleh seorang guru itu demi kebaikan murid. Jangan sampai guru mentakzir murid, murid melakukan pelanggaran, dihukum guru lalu nuntut, orang tuanya juga nuntut gurunya. Ini satu hal yang salah besar. Satu hal yang salah besar kalau ada guru menghukum murid yang salah, kemudian orang tua murid tersebut menuntut guru tadi. Ini pernah terjadi. Jadi guru dituntut karena berbuat keras, sedikit keras kepada muridnya. Nah ini seorang murid dituntut sabar karena kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru pada murid semua untuk mendidik. Pendidikan yang dilakukan oleh seorang kiai, seorang guru itu macam-macam. Ono sing keras, enek sing kalem, ada yang keras itu ada. Jadi kalau murid melanggar itu, kalau di pondok-pondok salaf, dulu saya di pondok Peloso itu kalau melanggar digundul, guyur banyu peceren itu biasa itu. Terlambat sekolah suruh baca istighfar, di DD, di PM, di bawah terik sinar matahari suruh baca istighfar 1000 kali. Terlambat saja itu segitu. Tindakan kekerasan semacam ini adalah demi mendidik seorang santri, mendidik seorang murid, bagaimana murid itu jera tidak lagi melakukan pelanggaran. Orang itu kadang-kadang melihat hukum saja. Hukum ini kok keras, hukum ini tidak berperi kemanusiaan. Tapi orang tidak melihat hikmah tujuan dibalik pemberlakuan hukum tersebut. Seorang guru memberlakukan hukuman kepada muridnya itu jangan dilihat bentuk hukuman. Iki guru kok gak diberi kemanusiaan. Kalau di pondok salaf itu di Kediri sana, kalau ada orang santri melanggar keluyuran tanpa izin, guyur banyu peceren.
Banyu got itu ambil guyur siram. Ini kalau kita melihat bentuk hukumannya kok kejam betul pondok ini. Banyu peceren kok diguyurkan orang, diguyurkan santri. Kalau kita melihat bentuk hukumannya kayak pesantren, kayak kiai itu tidak punya peri kemanusiaan. Melanggar HAM kayak. Tapi kita melihat jangan itunya, jangan bentuk hukumannya. Yang perlu kita lihat adalah apa tujuan dari pemberlakuan hukum itu. Yang namanya hukuman itu diterapkan tujuannya jangan sampai santri atau murid itu melanggar aturan lagi, bisa membuat mereka jera. Seorang murid, seorang santri itu bisa jera kalau hukumannya berat. Kalau hukumannya ringan ya tidak jera. Makanya kenapa Allah itu di dalam Al-Quran menerapkan hukum kisos. Orang yang membunuh orang lain harus dikisos, dibunuh. Ini kalau orang melihat kisosnya hukuman matinya, tentu akan menganggap Islam itu kejam, Islam itu keji. Penerapan hukum mati dalam Islam itu seakan-akan Islam itu kejam, Islam itu keji kalau kita melihat bentuk hukumnya. Tapi kalau kita lihat hikmahnya, inna fil qisasi lah ayat. Sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat sebuah kehidupan. Tujuannya adalah bagaimana kehidupan ini bisa lestari, tidak ada saling pembunuhan, tidak ada saling membunuh di antara manusia. Penerapan hukum kisos itu membuat orang jera, jangan sampai orang membunuh. Orang kalau mau membunuh akan berpikir 1000 kali lipat, kalau saya membunuh saya juga akan dibunuh. Kalau orang sudah berpikir semacam itu, mereka tidak akan berani lagi melakukan pembunuhan. Jadi itu tujuan penerapan hukum yang sangat keras itu kayak gitu. Nah, orang itu kadang-kadang melihat bentuk hukumannya, oh kejam. Kenapa orang berzina dicambuk 100 kali? Kalau kita melihat cambuknya 100 kali, kita akan menilai Allah itu kejam. Itu kalau kita melihat bentuk cambuknya, hukuman kok sekeras itu, tidak punya peri kemanusiaan. Yang kita lihat itu jangan hukumannya, tapi tujuannya. Kenapa diterapkan hukum sekeras itu? Agar orang tidak bermain-main tentang zina, agar menghilangkan seks bebas. Coba kalau misalnya hukum cambuk 100 kali diterapkan, benar-benar diterapkan, orang berpikir tidak akan berani berbuat zina. Cambuk 100 kali. Jangan didelok kejamnya cambukannya, tapi tujuannya itu yang terpenting. Jadi semakin keras, semakin menyakitkan hukuman itu, maka semakin menghilangkan kemungkaran, semakin menghilangkan kemaksiatan, semakin menghilangkan pelanggaran hukum. Orang tidak akan lagi berani melanggar hukum, orang tidak lagi berani melakukan kejelekan kalau hukumannya itu berat. Itu yang diterapkan di pondok-pondok pesantren kayak gitu. Kenapa begitu kejamnya? Kadang ustadz itu kalau baca kitab atau hafalkan Imriti, Alfiyah, ndak bisa. Zaman saya mondok itu disiapkan menjalin. Hafal ndak bisa, pacotat. Dengan kepruan menjalin, sabetan menjalin itu, santri akan semangat untuk hafal. Jangan sampai saya terkena sabetan menjalin. Saya harus hafal, saya harus hafal. Didorong karena itu, akhirnya mereka hafal. Akhirnya mereka menjadi pandai. Ini hikmahnya. Saya dulu tuh punya guru di pondok itu, orang Kebumen, masya Allah. Itu kalau suruh asorogan baca kitab itu sudah siapkan tangannya suruh gini. Kalau baca kitab faslun tawiki wana fasal swiji fi ahkamil jenazati, dalam neraka piro-piro hukum jenazah, itu ditanya satu persatu. Kenapa kok dibaca ahkami? Asbabnya apa?
Ini sudah siap nih tangannya. Ini menjalin. Kalau salah tak. Akhirnya santri itu kan semangat, tidak berani salah. Jadi begitu mau sekolah dia sudah benar-benar persiapan. Persiapan betul, kalau tidak persiapan tidak berani dia. Sebab nanti resikonya pasti akan disabet dengan menjalin. Jadi tujuannya itu ke sana arahnya itu. Jangan dilihat kerasnya. Makanya di sini sampai dikatakan seorang murid, seorang santri itu dituntut harus sabar dalam menghadapi sifat kerasnya seorang guru. Sejatinya tidak ada guru atau kiai yang menginginkan santrinya sengsara, tidak ada. Pasti seorang guru ingin muridnya, santrinya menjadi orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang pandai, itu pasti. Lah jalan untuk mencetak agar santrinya, muridnya menjadi baik itu caranya macam-macam. Ada yang model keras, ada yang model kalem, tidak keras, itu ada. Lalu kiai-kiai sepuh dulu di daerah Lasem itu kalau ada santri nakal tuh tidak ditakzir dengan kekerasan, enggak, tapi didoakan. Ada yang model gitu juga ada. Kalau tahajud ditungani, dipasani Senin Kemis, diriyadhoi. Jadi bentuk hukuman itu cara mengarahkan bagaimana murid menjadi baik, ya. Bentuk hukumannya itu macam-macam, ya. Jadi makanya murid itu harus sabar ala jafwatin tasdiru minasy-syekh au su'u khuluqihi.